Seperti yang kita ketahui, ada total 4 persamaan Maxwell. Keempat persamaan Maxwell ini dapat direpresentasikan dalam dua cara yang berbeda, yaitu bentuk integral yang pertama yang menyatakan persamaan Maxwell dengan integral. Dan yang kedua, bentuk diferensial yang menyatakan persamaan Maxwell dengan turunannya. Kemudian, bentuk integral ada untuk menghitung medan magnet dan listrik di seluruh wilayah dalam ruang. Sedangkan bentuk diferensial ada untuk menghitung medan magnet dan listrik pada satu titik dalam ruang. Dari kedua bentuk ini, bentuk integral sangat cocok untuk perhitungan masalah simetris, seperti perhitungan medan listrik bola bermuatan, silinder bermuatan, atau bidang bermuatan. Dan bentuk diferensial lebih cocok untuk perhitungan masalah numerik yang rumit dengan menggunakan komputer, misalnya untuk penurunan gelombang elektromagnetik. Jika dilihat secara perbandingan, bentuk diferensial terlihat jauh lebih kompleks daripada bentuk integral. Kemudian, kedua bentuk tersebut berguna dan dapat diubah satu sama lain menggunakan dua teorema matematika, yaitu teorema divergensi dan teorema Chord. Ayo kita bahas persamaan pertama atau lebih dikenal Gauss Law. Berikut adalah persamaannya. Pertama, mari kita lihat dari sisi kanan persamaan. A mewakili permukaan yang melengkapi volume apapun. Misalnya, permukaan kubus, permukaan silinder, atau permukaan bangun ruang lain. Kemudian, lingkaran kecil di tengah integral ini menunjukkan bahwa permukaan ini harus memenuhi syarat, yang mana syaratnya yaitu permukaan harus tertutup, di mana artinya tidak boleh ada lubang, sehingga persamaan matematis dapat terpenuhi. Selanjutnya, vektor E, yaitu medan listrik yang berbentuk medan vektor yang mewakili medan listrik. Yang mana adalah vektor dengan 3 komponen, yaitu komponen X, Y, dan Z. Selanjutnya, titik antara bidang vektor E dan elemen dA disebut perkalian skalar atau perkalian dot. Produk skalar adalah cara untuk mengalihkan dua vektor. Di sini, produk skalar antara vektor medan listrik dan elemen dA. Produk skalar didefinisikan sebagai berikut, yaitu medan listrik X, Y, Z, dan elemen dA X, Y, Z. Seperti yang dilihat dari definisi tadi, komponen pertama, kedua, dan ketiga dari dua vektor dikalikan dan kemudian dijumlahkan. Hasil perkalian skalar bukan lagi vektor, melainkan bilangan biasa yang disebut skalar. Selanjutnya, elemen dA. Besarnya elemen dA menunjukkan luas bagian kecil dari permukaan ini. dA adalah elemen permukaan yang sangat kecil, yaitu elemen permukaan kecil di permukaan A. Yang mana nilainya berupa vektor yang dapat dijabarkan menjadi komponen X, Y, dan Z. Karena berbentuk vektor, sehingga dia memiliki besaran dan juga arah. Besarnya elemen dA menunjukkan luas bagian kecil permukaan ini. Dan arahnya merupakan elemen dA yang ortogonal terhadap permukaan ini dan menurut definisi menunjuk
ke luar permukaan. Selanjutnya, work skalar untuk semua bagian dari permukaan A yang ditinjau dijumlahkan. Itulah fungsi dari integral. Kemudian, komponen Q. Komponen Q di sini adalah muatan total Q yang dilingkupi oleh permukaan A. Lalu ada epsilon 0 atau kita sebut permitivitas ruang hampa yang merupakan kemampuan vakum untuk bisa dilewati garis medan listrik dan memiliki nilai tetapan sebagai berikut. Dengan teorema integral diferensiasi yang menggabungkan integral volume dengan integral permukaan, kita dapat menyederhanakan persamaan tersebut menjadi bentuk seperti ini. Sekarang, kita harus menyatakan kerapatan muatan ρ dengan integral permukaan. Kita dapat melakukannya dengan menggunakan kerapatan muatan adalah muatan per volume. Selanjutnya kita kalikan volume kedua sisi persamaan, maka kita akan mendapatkan Q sama dengan ρ dikali V. Volume V dapat ditulis dalam bentuk integral volume. Artinya, integral volume dapat muatan ρ pada volume V adalah muatan yang terbungkus dalam volume tersebut. Lalu kita substitusikan persamaan Q yang didapat ke dalam persamaan Maxwell. Kita sudah mengintegrasikan volume V yang sama di kedua sisi. Maka nilai kedua integral tersebut haruslah sama. Dan sekarang kita telah menemukan bentuk diferensial dari persamaan Maxwell pertama, yang berbunyi divergensi E sama dengan kerapatan muatan dibagi permitivitas ruang hampa. Maka dapat ditarik kesimpulan definisi dari persamaan Maxwell pertama adalah jumlah total rapat flux yang meninggalkan suatu permukaan tertutup sama dengan total muatan yang dilingkupi oleh permukaan tertutup itu sendiri. Selanjutnya kita bahas persamaan kedua Maxwell atau bisa disebut Gauss law magnetic. Berikut adalah persamaannya dalam bentuk integral. Di sisi kiri, kita dapat melihat integral permukaan A. Sekarang bukan integral medan listrik, seperti pada persamaan pertama, tetapi sekarang berupa integral medan magnet B. Persamaan Maxwell kedua menyatakan bahwa vektor suatu medan magnet yang keluar dari suatu permukaan selalu sama banyaknya dengan jumlah vektor yang memasuki permukaan. Jika divergensinya 0, ini berarti pada setiap titik dalam ruangan X, Y, Z, besar muatan magnet positif sama dengan negatifnya. Jadi muatan totalnya pada titik tersebut dapat dihapuskan, seperti dipol magnet ideal. Atau jika tidak ada muatan magnet pada permukaan A dan disebut juga monopol magnet. Dalam medan magnet, kutub utara sesuai dengan muatan magnet positif, dan kutub selatan sesuai dengan muatan magnet negatif. Dengan teorema integral divergensi, integral permukaan dapat diubah menjadi integral volume. Integral ini harus 0. Integral untuk setiap volume V hanya selalu 0 jika integralnya 0. Nilai kedua ruas ini haruslah sama besar, maka akan didapat pula bentuk diferensial persamaan Maxwell kedua, yaitu divergensi B sama dengan 0. Maka dapat ditarik kesimpulan definisi dari persamaan Maxwell kedua adalah tidak ada yang dinamakan muatan magnetik sebagai sumber medan listrik.
Selanjutnya, kita akan bahas persamaan ketiga atau bisa disebut Faraday Law. Berikut adalah persamaannya dalam bentuk integral. L adalah garis dalam ruang yang berbentuk apa saja. Lingkaran di sekitar tanda integral menunjukkan bahwa garis ini harus tertutup. Yaitu membentuk garis yang awal dan akhirnya terhubung, atau bisa disebut loop. DL adalah elemen garis yang sangat kecil dari loop. Menjadi potongan garis yang sangat kecil, elemen DL berupa vektor dengan besaran dan arah. Besarnya elemen DL menunjukkan panjang garis kecil ini. Dan arahnya menunjukkan sepanjang garis DL. Selanjutnya, produk skalar untuk setiap lokasi pada loop dijumlahkan menggunakan integral. Integral tersebut sesuai dengan tegangan listrikku di sepanjang garis L. Dan dapat ditulis menjadi UE. Di sisi kanan terdapat integral permukaan medan magnet B. Di atas sembarang permukaan A. Integral ini sesuai dengan flux magnet P melalui persamaan permukaan A. Sehingga persamaannya dapat kita sederhanakan menjadi seperti berikut. Flux magnet ini terdiferensiasi terhadap waktu T. Turunan waktu dari flux magnet menunjukkan seberapa besar flux magnet berubah seiring berjalannya waktu. Jadi itu adalah perubahan sementara dari flux magnet. Semakin besar perubahan flux magnet, semakin besar medan listrik yang berputar. Tanda minus menunjukkan arah rotasi medan listrik. Persamaan integral ini akan kita ubah menjadi bentuk diferensial. Dengan teorema integral curl, kita dapat mengubah bentuk integral menjadi bentuk diferensial. Teorema ini menghubungkan integral garis dengan integral permukaan. Untuk melakukan ini, cukup ganti integral garis dengan integral permukaan. Dan menarik turunan waktu ke dalam integral. Karena persamaan berlaku untuk setiap permukaan A, integral pada kedua sisi harus sama. Dan kita dapatkan bentuk diferensial dari persamaan Maxwell ketiga. Persamaan Maxwell ketiga dalam bentuk diferensial menyatakan bahwa medan magnet B yang berubah menyebabkan medan listrik berputar E, dan sebaliknya sedemikian rupa sehingga kekekalan energi terpenuhi. Maka dapat ditarik kesimpulan definisi dari persamaan Maxwell ketiga adalah jika ada rapat B listrik yang berubah terhadap waktu dan menembus suatu bidang yang dikelilingi lintasan tertutup, maka akan menghasilkan medan listrik E yang arahnya sesuai dengan arah lintasan tertutup tersebut. Selanjutnya, persamaan Maxwell keempat, persamaan terakhir atau kita bisa sebut Ampere-Maxwell Law. Berikut adalah persamaannya dalam bentuk integral. Kita mulai pada sisi kiri persamaan, yang merupakan integral garis medan magnet B sepanjang garis tertutup L. Di sisi kanan terdapat konstanta medan listrik epsilon 0 dan konstanta medan magnet mu 0. Mereka memastikan bahwa unit di kedua sisi bernilai sama besar. Kemudian terdapat arus listrik di sini, yang mana ketika muatan listrik mengalir di sepanjang konduktor dapat menghasilkan arus I. Kemudian terdapat integral permukaan medan listrik
ini adalah flux listrik yang melalui permukaan A. Selain itu, turunan waktu mendahului flux listrik, artinya adalah perubahan sementara dari flux listrik. Singkatnya, di sini ada dua penjumlahan, oleh arus dan juga oleh perubahan flux listrik. Sekarang, mari kita turunkan bentuk diferensialnya. Dengan teorema integral curl, kita dapat mengubah integral garis menjadi integral permukaan. Kita dapat menyederhanakan persamaan tersebut menjadi seperti ini. Sekarang, kita harus menyatakan arus I dengan integral permukaan. Kita dapat melakukannya dengan menggunakan kerapatan arus J yang menunjukkan arus per area yang dilalui arus. Kalikan kedua sisi persamaan dengan permukaan A. Arus kemudian dapat ditulis sebagai integral permukaan dari kerapatan arus J pada permukaan A. Kemudian kita substitusikan nilai arus pada persamaan Maxwell. Lalu kita menarik turunan waktu ke dalam integral. Kedua sisi persamaan sekarang digabungkan dan dapat menjadi satu karena kita mengintegralkan pada permukaan A yang sama. Dan akan kita dapatkan bentuk diferensial dari persamaan Maxwell keempat, curl B sama dengan mu 0 dikali I ditambah mu 0, epsilon 0 dikali perubahan medan listrik dari waktu ke waktu. Maka dapat ditarik kesimpulan definisi dari persamaan Maxwell keempat adalah jika ada rapat arus J dan rapat flux listrik E yang berubah terhadap waktu yang menembus suatu bidang yang dikelilingi lintasan tertutup, maka akan dihasilkan medan magnet B yang arahnya sesuai dengan lintasan tertutup tersebut. Itulah keempat persamaan Maxwell yang telah dijelaskan. Dan dapat disimpulkan menjadi rumus berikut. Selanjutnya, kita akan membahas aplikasi persamaan Maxwell dalam kehidupan di video selanjutnya.